Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kembali kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Tuhan memberikan pesannya buat kita, bersandarlah pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Diambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, ketika saya renungkan pesan Tuhan ini, ya pesan Tuhan ini kan pasti punya banyak hal ya berbicara buat setiap kita. Pesan Tuhan ini bisa menjadi sebuah peringatan. Karena mungkin aja kita sebagai orang percaya, ya mungkin udah saat ini nggak lagi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, mulai tergeserkan dengan bersandar kepada hal-hal yang lain. Ya. Atau juga pesan ini bisa juga merupakan sebuah ajakan. Tuhan mau, ayo bersandarlah kepada aku. Ya, karena di dalam aku selalu ada kekuatan. Ya, jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Kemarin kita belajar bagaimana Rasul Petrus, dia pernah mengalami satu kondisi. Ya, dia pernah dirinya itu sombong, merasa dirinya kuat. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Tapi ketika dan saya merenungkan, iya ternyata kalau kita ada hari ini, saya ada hari ini, saya bisa berdiri di tempat ini. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saya sadar saya nggak mampu. Apa yang Tuhan percayakan kepada pribadi saya, ya, saya menyadari bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Sehingga nggak ada alasan bagi diri saya kalau saya mau menyombongkan diri. Saya sangat-sangat takut. Bapak Gembala kemarin sudah dijelaskan, kalau kita mungkin mengandalkan kekuatan sendiri, lama-lama jadi lelah. Ya. Bahkan yang ada mungkin kehancuran. Ya. Nah makanya lewat pesan Tuhan kemarin sudah disampaikan ada dua hal ya yang kita diingatkan. Nah saya bacakan kembali untuk Bapak Ibu ya, yang menjadi inti pesan Tuhannya buat kita semua di tempat ini. Yang pertama, Tuhan ingin kita sebagai orang percaya mengandalkan diri kita kepada kekuatan Tuhan. Lebih daripada sekedar mengucapkan kata-kata semangat atau ucapan kata-kata hebat yang positif yang hanya sekedar keluar dari mulut. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Jadi lewat pesan Tuhan ini Tuhan sampaikan dua hal. Nah yang keduanya, sesungguhnya Tuhan telah banyak memberikan jalan keluar atau solusi buat kita, namun tidak sedikit orang percaya yang tidak memperhatikannya. Lewat pesan Tuhan minggu lalu kita diingatkan, belumkah Anda mengetahuinya? Ya bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu. Ya. Nah kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan ada 2 poin yang tentu kita harus renungkan sekali lagi ya, bersama-sama kita renungkan. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita diciptakan untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Itu sangat tepat sekali Bapak Ibu. Kalau kita berjalan dengan kekuatan sendiri kita nggak akan mampu. Tapi berapa banyak hari-hari ini masih banyak orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Merasa dirinya hebat, mampu, punya kecerdasan, punya pengalaman, ya dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat, kalau kita itu diciptakan oleh pribadi yang begitu luar biasa. Pribadi yang sangat tahu, ya, yang memberikan kekuatannya kepada kita semua. Ya. Nah yang kedua, menyadari dan mengakui bahwa cara Tuhan adalah yang terbaik. Jelas, ya, cara Tuhan pasti selalu yang terbaik. Cara Tuhan gak pernah salah. Tapi seringkali manusia, seringkali bersikap menyalahkan Tuhan. Seringkali enggak menerima apa yang Tuhan sedang ajarkan. Ya. Nah pagi hari ini hal yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu, apa yang buat saya pribadi ya. Ini berbicara sekali untuk terus mengingatkan saya juga. Yang menjadi poinnya menyadari dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Jadi enggak ada yang lain ya. Cuma Tuhan yang mau kita sadari dan selalu kita jadikan sebagai satu-satunya sumber kekuatan yang sejati. Kekuatan kita bisa terima dari berbagai hal, tetapi kekuatan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan, ya, buat kita semua. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima dan yang keenam disebut dengan jelas, karena itu rendahkanlah dirimu, ya.
di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, beberapa hari yang lalu, waktu hari Minggu, saya dan istri ketemu dengan salah satu teman yang datang dari Surabaya. Dia kebetulan datang ke Bandung karena ada sebuah urusan, dia harus pulang pergi. Jadi dia setelah selesai urusannya, dia masih punya waktu beberapa jam sebelum dia kembali lagi ke Surabaya naik kereta. Jadi dia pulang pergi. Nah, kemudian kita ketemu, kita ngobrol apa yang selama ini dia lakukan. Dia itu bekerja di perusahaan kakak perempuannya, ya, suami dari kakak perempuannya di sebuah dealer mobil terkenal, ya, merek terkenal, Mercy kalau nggak salah. Nah, dan dia punya anak 2, anaknya juga sudah besar-besar. Nah, anaknya juga karena sudah lulus, kemudian untuk cari pengalaman akhirnya bekerja juga, ya, bekerja juga di keluarga dari papanya ini, ya, di Cihu dari papanya ini. Nah, cuma yang waktu dia cerita banyak hal, orangnya sebetulnya baik, ya. Pada dasarnya dia bilang Cihunya ini baik katanya. Cuma ada satu sifat yang mungkin membuat seringkali para staf, ya, termasuk anaknya, termasuk dirinya juga, kalau orang yang nggak tahan dengan mudah tersinggung gitu, ya, wah itu bisa sakit hati. Karena apa? Setiap hari orang ini selalu marah-marah. Ada kesalahan yang kecil aja. Misalnya menyuruh stafnya, kamu bikin surat penawaran harga misalnya ke si A. Nah, terus di email. Namanya titik, koma, tanda huruf besar, ya, tanda kutip, spasi dan lain sebagainya. Itu kalau udah dibuat, laporannya harus dia cek. Kalau ada salah sedikit, wah dimarahinnya habis-habisan. Kata-kata binatang keluar, ya, terus kata-kata kasar, digoblok-goblokin, itu keluar. Tapi orangnya sebetulnya baik, ya. Nah, setelah dia cerita banyak, sampai anaknya aja ngalami satu tekanan, wah, rasanya nggak enak sekali, ya. Cuma papanya bilang, kamu harus belajar sesuatu. Belajar menyikapi segala sesuatu itu dengan mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, jelas kita nggak kuat. Mungkin kita akan teriak balas-balas, ya. Apalagi kan anak muda sekarang kalau dibentak itu kan, wah langsung sakit hati, wah langsung begini. Justru papanya bilang, justru itu lagi melatih mental kamu. Supaya kamu menjadi orang yang jauh lebih baik. Nah, karena dia cerita, sampai ini saya punya satu kesimpulan, mungkin di dalam kehidupannya, ya, suami dari kakak perempuannya ini pasti punya masa lalu hubungan dengan orang tuanya yang kurang baik. Sehingga dia selalu mengandalkan kehebatannya, pengalamannya, kepintarannya, ya, keberhasilannya di dalam menjalankan roda perusahaannya menjadi sukses, menjadi besar, ya, dengan kekuatannya sendiri, ya. Kalau mungkin berbicara tentang Tuhan, ya mungkin dia tahu ada Tuhan, ya. Tapi lewat sikapnya ini dia enggak selalu belajar untuk bagaimana merendahkan diri. Kalau bicara sama orang, selalu sikapnya itu enggak mau kalah, selalu mau menang. Apapun kondisinya, selalu mau menang, enggak mau tahu, gitu, ya. Nah, jadi dari situ, wah, saya bilang kalau kita punya sikap seperti itu aja berbahaya sekali, ya. Tapi itulah cara dia, sampai dia berkata begini, kalian itu digaji, salah satunya untuk dimarahi. Wah, sampai berkata begitu, ya. Waduh, saya pikir kalau mungkin orang yang melamar pekerjaan kalau nggak kuat mungkin dia akan segera keluar. Tapi banyak juga orang-orang yang setia ternyata, ya, nggak tahu kenapa, ya. Nah, dari apa yang dia ceritakan, kemudian saya katakan, udah, ya, penting kita belajar, ya, mengingatkan kepada ini, ya, nasihati aja untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Ayahnya bilang, kamu belajar sesuatu, ya, kamu harus melatih mental kamu. Nah, saya katakan juga, ya, itu cara Tuhan membentuk kita supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Nah, kita ingat di dalam perjanjian lama ada satu pribadi, ya, dia seorang raja membawa
kurang lebih 300.000 pasukannya dan dibantu oleh pasukan dari suku Benyamin. Kalau Bapak Ibu ingat ya, namanya Raja Asa. Menghadapi Raja Zera dari Ethiopia yang membawa pasukan 1 juta orang. Ya bisa kita bayangkan 1 juta orang itu berapa banyak pasukannya gitu ya, berapa besar gitu. Nah dia punya 300.000 ditambah dengan dari suku Benyamin mereka mengirimkan 280.000, jadi 580.000. Ya hampir setengah berbanding dengan 1 gitu ya, setengah lebih. Tapi dia sadar, Raja Asa ini sadar bahwa sekalipun dia diperkuat oleh orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, tapi dia tidak melupakan Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan di dalam dirinya. Kita buka aja di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ya, ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, ini dikatakan ya, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Jadi dia sadar kekuatan musuh itu begitu kuat. Dia walaupun ada 580.000 orang, itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang cukup banyak. Tapi dia sadar dia nggak punya kekuatan untuk bisa menghadapi yang lebih banyak lagi. Ya. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Wah, ini satu bentuk bagaimana seorang Asa ingat ada Tuhan yang menyertai dia, ada Tuhan yang jauh lebih besar. Sehingga dia berkata, dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Apa yang dilakukan? Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa baca ya, apa yang dilakukan oleh seorang Raja Asa ini. Ya. Bagaimana dia berkata, karena kepadamulah kami bersandar. Dia punya kekuatan, ya pasti dia punya kekuatan. Tapi yang dia mau adalah dia bersandar. Dia benar-benar mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kata bersandar kepada Tuhan itu artinya kita mempercayakan segala sesuatunya yang kita miliki itu kepada Tuhan. Ya. Nah itu yang harus kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Nah kita belajar dari sikap seorang Asa ini, apa sih yang dia lakukan? Ternyata kalau kita baca di ayat yang keduanya, ya dari 2 Tawarikh tadi, di situ bagaimana seorang Asa ini dia adalah orang yang memiliki sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya, itu yang luar biasa dan itu juga yang harus kita belajar melakukannya dalam kehidupan kita semua. Dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Kemudian apalagi yang dia lakukan? Dia jauhkan yang namanya mesbah-mesbah. Ya bukit-bukit mesbah-mesbah asing. Nah ini kan mungkin berbicara juga buat kita hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini masih ada berhala-berhala yang kita simpan atau yang kita agung-agungkan. Ya, apapun itu di dalam kehidupan kita. Ya, berhala-berhala itu kan mungkin bisa juga merupakan hobi. Ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian apa yang dia lakukan lagi? Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Kalau dia perintahkan orang mencari Tuhan, berarti pribadinya pun adalah pribadi yang selalu datang mencari Tuhan. Ya. Jadi bukan dia cuma sekedar ngomong, sekedar memberikan semangat, tapi dia juga melakukannya dalam kehidupan dia sendiri. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ya, nanti Bapak Ibu bisa baca, dia juga adalah orang yang mau berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sepanjang umurnya. Jadi sepanjang hidupnya dia sudah punya satu komitmen bahwa saya harus selalu berpaut kepada Tuhan. Ya. Nah itu hal yang luar biasa yang sebenarnya bisa kita pelajari. Ya. Nah di sini kalau kita kembali ke ayat dasar, ini jadi kita mengerti kenapa Rasul Petrus itu sampai menyampaikan hal ini kepada jemaat, ya, kepada orang-orang yang dipercayakannya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di terjemahan lainnya, ya, saya melihat di dalam terjemahan Amplified Bible. Kalau kita melihat perikop dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ini kan judulnya gembalakan
domba, ya, domba-domba Allah. Nah, ini kalau di terjemahan Amplified Bible, di situ serve God willingly. Artinya melayani Tuhan itu dengan sebuah kerelaan. Layanilah Tuhan dengan kerelaan. Jadi nggak ada yang namanya terpaksa atau dipaksa, ya. Tapi kita harus ingat bahwa kalau kita hari ini, ya, dipercayakan untuk boleh melayani Tuhan, kita harus punya satu sikap hati, ya kita benar-benar punya satu kerelaan di dalam melayani Tuhan. Nah di sini kan bagaimana Petrus mengingatkan untuk gembalakan domba-domba Allah, ya. Domba-domba Allah ini bukan domba maksudnya binatang, ya, tapi bagaimana orang-orang jemaat Tuhan, ya. Nah, kalau kemudian waktu saya baca, saya renungkan, oh iya ternyata kita sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan satu teladan, satu sikap, ya. Kalau kita benar-benar menjadi orang yang mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, bersandar pada kekuatan Tuhan, itu harus punya sikap yang seperti apa, ya. Sebenarnya Petrus mengajarkan beberapa hal, ya, di dalam, kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Petrus ke-5 ini, kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama, ya, bagaimana dia menasihatkan para penatua. Penatua ini kan dari gembala, para pemimpin leader, ya, yang ada di dalam sebuah gereja, ya. Nah, itu bagaimana mereka harus bersikap, ya. Mereka juga harus menjadi saksi, ya. Akan apa? Akan penderitaan yang Yesus sudah lakukan. Bahkan mungkin menjadi saksi akan apa yang mungkin pernah mereka alami di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Artinya mereka benar-benar mengalami pengalaman ini dengan Tuhan. Bahwa mereka mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, ya. Karena ya memang seperti yang Bapak Gembala sampaikan, Pak Petrus pernah mengalami satu kondisi, wah dia merasa dirinya hebat, ya. Tetapi waktu kita renungkan lagi, oh ya ternyata kita menyadari kita dipilih semua karena kasih karunia. Dan itu yang harus kita sadari, bahwa kalau kita udah dipilih, jangan kita jadi sombong, gitu. Tapi kita harus belajar untuk rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan rendah diri, ya, merasa nggak bisa, merasa saya nggak layak, dan bukan yang seperti itu. Tapi merendahkan diri artinya kita mempercayakan, ya, mempercayakan seluruh hidup kita, bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-6 ini kan kalau kita gali lebih lagi, ya, ini kan bagaimana kalau tadi saya katakan di perikopnya tadi kan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ini kan bisa berbicara banyak hal, ya. Jadi bukan cuma di gereja aja, tapi di marketplace. Apa yang Tuhan percayakan itu adalah domba-domba. Mereka yang mungkin belum kenal Tuhan. Di sini kita bisa lihat, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang kedua, ya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, sebuah pengabdian. Artinya kalau kita boleh dipercayakan sesuatu sama Tuhan, itu adalah sebuah pengabdian. Ya. Kepada siapa? Ya, kepada Tuhan sebetulnya. Ya, sehingga kita jangan sampai menjadi orang yang akhirnya menjadi arogan, menjadi sombong, angkuh. Ya. Karena kalau Bapak Ibu baca di ayat yang kelima, di bagian B-nya, ya. Di sini dengan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, orang yang congkak di sini kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan Amplified Bible juga di situ dikatakan orang yang sombong, orang yang arogan, bersikap arogan, ya, orang yang angkuh, kurang lebih seperti itu. Seorang Daud pun, ya, bagaimana dia bisa berjalan melewati hari-harinya sampai dia bisa mengalahkan seorang Goliat, karena dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dia bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kalau dia bersandar dengan kekuatan sendiri, saya ini ahli loh dalam melempar batu ini, dia pasti nggak akan mampu bisa mengalahkan Goliat. Tapi karena dia bersandar, dia tahu pribadi Tuhan yang ada bersama-sama dengan dia,
maka dia bisa berkata hal yang benar-benar wah itu membuat semua orang akhirnya sadar, ada Tuhan loh di dalam hidup kita. Sama seperti apa yang Asa lakukan. Asa lakukan itu waktu dia katakan dia bersandar kepada Tuhan. Dia itu selalu mengingatkan juga mungkin kepada pasukan, kalian terus ingat, kalian harus bersandar loh sama Tuhan. Ya jangan bersandar dengan kekuatan bahwa kalian itu pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang kuat. Tapi tetap bersandar kepada Tuhan. Dan waktu orang-orang itu benar-benar diingatkan untuk bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan hal bagiannya. Ya, itu bagaimana kalau di situ dikatakan, di ayat yang ke-6 kan jelas ya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau dilihat ya di dalam terjemahan Amplified Bible-nya dikatakan bahwa Tuhan itu akan meninggikan hambanya, orang yang melayani dia ya dengan sebuah kehormatan. Itu luar biasa sekali. Tuhan meninggikan orang ya ketika orang itu punya satu sikap dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah itu yang sangat luar biasa sekali. Ya, di situ dikatakan di bagian yang keduanya ya, saya bacakan di Amplified Bible, so that he may exalt you to a place of honor in his service at the appropriate time. Jadi Tuhan itu akan meninggikan orang tersebut ya di teman yang terhormat ya, karena dia itu melayani Tuhan. Itu luar biasa. Tapi di dalam waktunya Tuhan, bukan di dalam waktunya kita. Nah, kalau orang kadang-kadang kan ingin mengandalkan kekuatan sendiri kan karena apa? Karena ya dia ingin mungkin dihormati orang, ingin dipuji orang. Seperti yang kemarin Pak Isa juga sampaikan, kadang kita juga kan ingin dipuji orang. Ya, bukan nolak dipuji orang. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan akan tinggikan itu di dalam waktunya Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita menjadi orang yang belajar untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jelas tangan Tuhan, tangan yang sangat-sangat kuat. Kita jangan menjadi orang yang berusaha untuk merasa diri kita lebih hebat, lebih kuat. Ya, nggak ada yang lebih kuat dari pribadi Tuhan. Ya. Karena itu, mari kita sama-sama belajar. Ya. Di dalam kehidupan Kristen ini kita harus jadi teladan. Ya, harus jadi teladan bagi siapa? Bagi jemaat, bagi orang-orang yang Tuhan percayakan yang mungkin ada di sekeliling kita, bagi keluarga kita. Ya, sebagai ayah, mungkin kita bisa menghormati ya pribadi dari baik itu istri, baik itu anak, atau sebaliknya, timbal balik. Ya. Anak pun menghormati orang tua, istri pun menghormati suami. Tunduk sama suami, ya. Nah jadi betul yang Pak Isa sampaikan, di dalam keluarga pun fungsi masing-masing itu harus benar-benar berjalan. Nah ini yang sama-sama kita mau belajar, ya. Jangan kita menjadi orang yang angkuh, yang sombong, ya, yang congkak seperti itu. Nah disinilah kita sama-sama belajar ya, mari jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya. Ya, kekuatan. Nggak ada yang lain. Jadi ketika kita lagi dalam kondisi apapun, satunya harus selalu kita ingat seperti yang Raja Asa lakukan. Cari Tuhan dulu. Waktu cari Tuhan, kemudian bagaimana dalam hidup kita hari lepas hari, kita juga mau melakukan apa yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Bukan apa yang baik dan benar mungkin di hadapan manusia. Mungkin di hadapan atau di dalam diri kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan itu udah baik, itu udah benar. Belum tentu di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita belajar waktu kita terhubung, bertanya sama Tuhan. Ya, Tuhan apa yang aku lakukan ini baik enggak di hadapan Engkau? Tuhan apa yang aku lakukan ini benar enggak di hadapan Tuhan? Kita bertanya. Dan kita kemarin di doa pengurapan juga kita diajarkan menantikan jawaban Tuhan. Kita berdiam diri menantikan jawaban Tuhan. Ya. Disitulah sebetulnya kita lagi terus mendidik diri kita. Supaya kita benar-benar mengandalkan pribadi Tuhan. Kan jelas ayat firman Tuhan di dalam Yeremia ayat pasal yang ke-17. Bahwa
terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Ada akibatnya. Tapi di ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Wah, itu kan luar biasa. Seorang Daud, dia adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya. Mazmur pasal yang ke-18 tadi. Ayat yang ke-18 atau mungkin 19-nya di situ. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ya. Ini bagaimana seorang Daud aja dia sampai mengatakan itu. Banyak musuh, mungkin banyak, ibaratnya banyak masalah. Tapi apa yang menjadi kekuatan buat seorang Daud? Bahwa dia memutuskan bahwa Tuhan menjadi sandaran bagiku. Artinya sumber kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, itu yang harus kita sadari bersama-sama dan itu yang harus kita lakukan. Jadikan Tuhan sebagai cuma satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, karenanya biarlah pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan, apa yang bisa saya sampaikan boleh menjadi berkat ya buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.